Oke teman-teman, semangat pagi semuanya. Pagi. Oke, untuk biar kita lebih semangat, kita yayan dulu ya. Boleh. Siap, oke. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Oke, mantap. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, siapa kita? Benny High Movers. Siapa kita? Benny High Movers. Siapa kita? Benny High Movers. Wih, luar biasa. Oke teman-teman, terima kasih kehadirannya dalam pelatihan ini. Untuk memulai acara ini, kita berdoa dulu ya. Semoga nanti acara kita diberikan kelancaran dan juga bisa sampai selesai itu semuanya mengerti ya. Oke teman-teman, untuk memulai acara pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Oke, untuk yang selanjutnya kita absensi dulu ya. Oke. Untuk peserta pertama, Mbak, namanya siapa? Saya Rika Kazwinda dari pelayanan pengelolaan uang tunai, Pak. Oke, terima kasih Mbak Rini. Kemudian yang kedua, Saya dengan Elisandi dari kantor KAS, Pak. oke, terima kasih Mbak Eri. Oke, kemudian yang ketiga, Saya Christian Santi dari pengelolaan KAS. oke, terima kasih. Kemudian untuk selanjutnya, nah ini perkenalan dulu ya. Saya Nur Laksono pada kesempatan ini akan menyampaikan materi terkait dengan identifikasi kebutuhan KAS di BNI. Nah, untuk biodata saya perkenalan dulu, tapi ini bukan narsis ya, tetapi memang harus kenalan dulu. Tak kenal maka tak sayang ya. Oke. Lahir di Sleman 14 November bla bla bla. Alamat di Wates Kulon Progo. Kemudian pendidikan terakhir S1 Manajemen UGM. Nah, kalau momennya ada keperluan apa-apa bisa langsung kontak di nomor 0821 1212 4145 atau bisa juga email ke nurdilaksono@gmail.com. Begitu ya? Oke, langsung lanjut. Nah, pertama kita pengecekan kondisi lingkungan kerja dulu ya, terkait dengan untuk memastikan bahwa kita semuanya nanti bisa selamat, teman-teman. Oke, ini pengawasan terhadap tempat kerja dan lingkungan kerja. Nah, poin pertama, kebersihan dan kerapihan pada tempat kerja. Di sini apakah tempat kerjanya udah rapi? Rapi, Pak. Oh, mantap. Bersih juga? Bersih. Oke. Untuk ruang berangkas Bersih. bersih juga. Wes, mantap. Untuk banking hall sama juga, bersih juga. Wes. Oke. Oke, selalu dicek ya. Iya, Pak. Oke, kemudian untuk kebersihan lantai, jalur kabel, ventilasi dan lain-lain juga aman ya. Aman, Pak. Nah, AC dingin ya. Dingin. Oh, yes. Kita pastikan Oke. dulu. Servis, Pak. Biar asik ya, harus dingin ya. Iya. Oke, sarana proteksi kebakaran. Apa ada di mana? Mudah terjangkau, Pak. Mudah terjangkau. Oke, terima kasih. Sarana jalan keluar harus bebas hambatan dan kedap asap ya. Ini Pak. kondisinya gimana? Sudah sesuai ya? Sesuai, Pak. Baik. Oke, terima kasih teman-teman. Lanjut ya. Oke, untuk tata tertib yang pertama teman-teman dilarang merokok. Apakah di sini ada yang merokok? Tidak ada. Oke, mantap ya, berarti menjaga kesehatan semuanya ya. Iya, Pak. Sehat, Pak. Dilarang bicara kecuali memang karena mau bertanya dan lain-lain. Dan di sini konteksnya itu kalau mau ngobrol sendiri dan lain-lain seperti itu ya. Iya. Oh, bukan maksudnya langsung saklek nggak boleh bicara dan lain-lain gitu enggak. Kemudian dimohon untuk tidak meninggalkan ruangan selama sesi training. Nah, kecuali ke toilet ya. Kalau ke toilet nggak apa-apa. Oke, tapi nanti izin dulu. Angkat tangan kalau umpamanya mau bertanya. Siap ya? Aman ya? Yes. Kemudian tepat waktu saat jam istirahat. Kemudian juga pas istirahat nggak boleh molor. Gitu ya? Iya, Pak. Oke. Terima kasih. Lanjut. Oke, teman-teman. Pada saat teman-teman melihat gambar ini, apa yang dipikirkan? Menghitung uang. Menghitung uang. Iya. Ya, betul sekali. Nah,
Ini terkait dengan materi yang akan kita sampaikan pada hari ini, yaitu terkait dengan uang juga. Jadi materi yang akan kita sampaikan pada hari ini itu adalah terkait dengan langkah-langkah mengidentifikasi data kebutuhan kas di BNI. Ya. Kenapa kita melakukan pelatihan ini? Agar teman-teman dan juga teman-teman yang lain juga tahu bahwa memang pengelolaan kas itu penting sekali, karena itu tuh tidak boleh lebih, tidak bisa kurang. Nah, kalau umpamanya kurang, contohnya apabila nasabah datang mau narik uang, ternyata nggak ada, padahal kita kan bisnis kepercayaan ya. Nanti bisa-bisa kita dianggap tidak bisa menyediakan uang yang dibutuhkan nasabah, gitu ya. Tetapi kalau kelebihan juga rugi juga. Pertama, harus biaya asuransi, asuransinya besar. Kemudian kedua, nanti biaya pengamanannya. Belum lagi nanti kalau maunya diangkut dari outlet ke sini kan butuh biaya transportasi juga ya. Nah, selain itu sebenarnya uang lebihnya itu bisa dioptimalkan daripada ngumpul di cabang, bisa dioptimalkan oleh divisi treasury kita gitu. Apakah nanti diperjualbelikan di pasar uang atau bagaimana seperti itu. Sehingga bisa mengoptimalkan laba BNI seperti itu. Gitu ya teman-teman ya. Iya, Pak. Makanya di sini disampaikan bahwa likuiditas itu seperti darah, bila tidak lancar maka akan mati. Ini seperti pengelolaan uang kas tadi ya. Kalau memang dia tidak lancar, otomatis nanti aktivitas akan stop. Apalagi kita bank ya, lembaga kepercayaan ya. Begitu tidak tidak bisa menyediakan uang, bisa beresiko terkait sama kepercayaan, dananya bisa ditarik nasabah seperti itu. Oke. Detailnya kalau untuk kode unitnya nanti N.64 SPP 03006.1. Nah, untuk judul unitnya menyampaikan laporan penyetoran dan atau penarikan uang di Bank BNI. Kemudian elemen kompetensinya menyusun rekap data terkait dengan kebutuhan kas. Nah, untuk detailnya yang akan kita bahas itu adalah terkait dengan KUK ke-1 terkait pengetahuan dapat menjelaskan langkah-langkah melakukan identifikasi kebutuhan kas sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku di BNI. Seperti itu teman-teman. Lanjut ya. Lanjut, Pak. Ya. Mungkin sebelum lanjut saya tanya dulu, yang dimaksud kas cabang itu apa? Kas bank itu apa? Ya, Pak. Wis, oke, mantep Mbak. Apa itu? Menurut saya kas bank itu adalah jumlah uang yang disetorkan ke dalam bank dan nantinya berupa tabungan. Betul sekali Mbak. Jadi yang dimaksud kas bank itu seperti ini teman-teman. Nah ini dia. Oke. Yang dimaksud dengan kas bank itu adalah jumlah uang tunai yang disimpan di bank dalam bentuk rekening, tabungan, dan giro biliar yang dapat ditarik setiap saat. Kas juga terdiri dari uang logam, uang kertas, cek, wesel pos, dan deposito. Kas bank akan dibahas secara mendalam sebagai bagian dari rekonsiliasi bank yang harus dikelola dengan baik oleh bank. Nah, sebelumnya terkait dengan tujuan pelatihan ini, setelah selesai mengikuti pelatihan ini, peserta dapat pertama menjelaskan langkah-langkah mengidentifikasi data kebutuhan kas dengan menggunakan catatan-catatan data historis sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku di BNI. Kemudian manfaatnya, peserta mampu menjelaskan langkah-langkah mengidentifikasi ketentuan dan prosedur terkait data kebutuhan kas secara menyeluruh di tempat kerja masing-masing. Gitu ya. Lanjut ke materi ya teman-teman ya. Nah, yang kedua pertanyaannya, apa yang dimaksud pagukas? Wis, mantap. Apa itu? Jadi untuk pagukas ini standar batas maksimum yang diperbolehkan dana yang ada di dalam setiap bank. Oke, betul sekali. Ini terkait sama yang saya jelaskan di awal tadi ya, bahwa pagukas ini ditentukan untuk membuat bahwa rata-rata kas itu pada level yang paling optimal. Makanya perlu namanya pagu. Jadi jangan sampai terlalu over, jangan sampai terlalu under juga, sehingga uangnya itu bisa optimal. Nah, kalau pengertian pagukas seperti ini. Jadi batas maksimum pemeliharaan dana yang diperbolehkan bagi setiap cabang bank dalam menyimpan uang tunai atau saldo kas di brankas untuk
setiap harinya. Ya, jadi setiap bank itu punya pagu kas yang itu digunakan sebagai dasar acuan untuk berapa jumlah yang disimpan dalam bank tersebut, gitu teman-teman. Oke teman-teman. Kemudian terkait sama ini, karena kan ada pagu kas ya teman-teman ya. Berarti kan kita harus menghitung kebutuhan kas itu dalam sebuah bank itu berapa. Nah, kira-kira data apa saja yang diperlukan untuk menghitung kebutuhan kas tadi? Saya Pak, mau Wis, jawab. mantap. Oke. Datanya bisa dari data histori. Ya, Atau data kebutuhan untuk vendor seperti vendor ATM, atau kebutuhan dari nasabah prioritas, atau kebutuhan dari outlet misalnya kayak untuk penukaran uang kecil karena lebaran kan Pak. Oh ya, betul sekali. Lanjut ya teman-teman ya. Nah, data-data yang dibutuhkan untuk menghitung kebutuhan kas di BNI antara lain pertama data historis. Data historis itu bisa data kas kita 3 tahun yang lalu. Jadi maksudnya 3 tahun yang lalu, tahun yang kemarinnya lagi sama kemarinnya lagi. Itu nanti kita lihat trennya bagaimana gitu. Nah, kalau kita lihat sih sekarang untuk kas ini memang tidak begitu banyak. Karena apa? Karena sekarang juga perilaku nasabah itu sudah mulai berubah. Jadi sebelumnya dia banyak nyimpen uang tunai dan lain-lain, transaksi harus tunai. Tetapi sekarang kan dengan QRIS bisa, mobile banking bisa juga, langsung pakai GoPay, ShopeePay dan lain-lain. Nah, yang sering belanja ini, ya kan sekarang bisa juga ya. Makanya memang nanti trennya ini kalau kita lihat sekarang memang cenderung menurun ya. Kemudian selain itu karena bank kita mengelola ATM, jadi proyeksi kebutuhan kas itu juga itu harus mempertimbangkan perkiraan kebutuhan vendor ATM. Jadi kita harus koordinasi dulu dengan teman-teman SSI kira-kira berapa nanti yang akan dibutuhkan untuk operasional seperti itu. Kemudian juga perkiraan kebutuhan dari nasabah prioritas. Nah, nasabah prioritas kita kan pasti butuh dana untuk operasionalnya. Apalagi teman-teman kan masih kan juga tahu kalau umpamanya contoh ada beberapa toko yang minta uang kembalian, uang kecil untuk uang kembalian gitu. Nah, kita kan harus menyiapkan itu juga ya. Nah, itu bagian nanti yang kita siapkan datanya untuk menghitung kebutuhan kas. Terakhir, perkiraan kebutuhan dari nasabah biasa. Jadi kita bisa memperkirakan contoh pada saat contoh kayak hari-hari tertentu pada saat gajian, berarti kan butuh kas lebih banyak karena pasti akan melakukan banyak penarikan di ATM dan lain-lain dan juga penarikan di teller seperti itu ya. Makanya kita akan membutuhkan banyak kas yang disiapkan untuk kondisi tersebut gitu. Lanjut ya. Contoh kasusnya terkait dengan perhitungan kas cabang saat Idul Fitri sekarang. Nah, sekarang kan sebentar lagi Idul Fitri. Nah, kita harus menyiapkan total kebutuhan kas. Apalagi besok liburnya kan cukup lama. Iya, betul Pak. Ada tambahan cuti bersama ya, 4 hari ya loh. Wah, itu kan enak sekali untuk kita-kita yang bekerja bisa liburan. Tetapi di satu sisi kita memang harus menyiapkan kas juga karena kita berkewajiban juga untuk menyediakan kas ke nasabah-nasabah kita sehingga pada saat lebaran mereka butuh uang dan lain-lain bisa terpenuhi. Seperti itu ya teman-teman ya. Iya. Oke, jadi yang dibutuhkan adalah data kas pada masa lebaran 3 tahun sebelumnya. Walaupun nanti akan banyak di-adjust juga karena memang pada 2 tahun sebelumnya kan kita kebetulan lagi ada pandemi COVID. Jadi memang itu tidak bisa begitu langsung dijadikan sebagai dasar langsung. Tetapi memang harus kita judgement juga karena pada saat COVID kita dilarang kemana-mana, kemudian lebaran juga transaksi dijual beli barang-barang dan lain-lain juga tidak banyak juga ya teman-teman ya, karena kan memang kita diminta untuk tetap di rumah seperti itu. Kemudian yang kedua terkait sama proyeksi ATM. Nah, nanti kita komunikasi dengan proyeksi dengan teman-teman SSI. Jadi kebutuhan dia selama lebaran ini berapa dengan kondisi liburan panjang dari tanggal 29 sampai dengan 29 April sampai dengan tanggal 6 Mei. Seperti itu. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian kita juga harus koordinasi juga dengan nasabah-nasabah prioritas kita, emerald kita.
Karena kan pada saat itu mereka tidak bisa menyetorkan uang ke kita, kemudian juga di satu sisi mereka juga butuh banyak untuk uang kembalian dan lain-lain. Nah, nanti kita perlu merekap dari nasabah-nasabah tersebut kebutuhannya berapa totalan, sehingga kita bisa menyiapkan uangnya, termasuk uang kecilnya, termasuk uang barunya, termasuk mungkin uang dalam nominal besar juga, seperti itu teman-teman. Kemudian yang terakhir itu adalah kebutuhan dari nasabah biasa. Nah, ini juga nanti kita proyeksikan juga, kita perkirakan juga, karena kan nasabah butuh untuk uang baru, untuk ngasih angpau dan lain-lain teman-teman. Kalian kan juga butuh juga toh? Iya, betul. THR. Untuk THR. Memberikan THR untuk ponakan-ponakannya, anak-anaknya, sama yang datang. Gitu ya teman-teman ya? Iya, Pak. Lanjut. Oke. Jadi tadi kan sudah tahu ya, sudah tahu terkait dengan materi langkah-langkah yang digunakan untuk identifikasi kebutuhan kas di Bank BNI. Jadi tadi ada beberapa, termasuk 4 data tadi yang penting yang harus disiapkan teman-teman untuk menghitung kebutuhan kas di BNI, seperti itu teman-teman. Jadi setelah mengikuti pelatihan ini, peserta dapat menjelaskan langkah-langkah mengidentifikasi kebutuhan kas dengan menggunakan catatan data-data historis sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku di BNI. Begitu teman-teman. Oke, lanjut ke pertanyaan. Siap-siap ya, nanti kalau yang berhasil jawab nanti dapat hadiah. Semangat ini. Hadiahnya apa? Hadiahnya rahasia. THR. Hadiahnya biar surprise gitu ya dulu ya, nanti rahasia ya. Oke, jelaskan 4 data untuk menghitung kebutuhan kas bank. Siapa yang jawab? Wih. Saya, Pak. Oke, Mbak. Tadi, data historis. Oke, betul. Terus kebutuhan vendor ATM. Betul sekali. 2. Dari kebutuhan nasabah emerald. Betul sekali. Nasabah biasa. Wih, mantap sekali, tepuk tangan. Oke, untuk Mbak Tia, luar biasa Mbak Tia jawabannya. Nanti hadiahnya ditunggu ya. Iya. Siap, pasti Pak. Saya tunggu. Jangan dinilai ya, tetapi ini adalah bukti Mbak sangat-sangat memahami apa yang tadi disampaikan, seperti itu ya. Iya. Oke, kemudian pertanyaan kedua. Ini pertanyaan lagi ternyata. Untuk menjaga terpenuhinya kebutuhan kas bank secara efektif dan efisien, maka setiap bank perlu menetapkan A. Pagu kas, 2. Rata-rata kas, 3. Kurs rupiah, D. Data historis kas. Pak, boleh saya yang jawab? Boleh Mbak Eri. Jawabannya yang apa, Pak Lukas? Wih, betul sekali. Berarti bukti bahwa sangat memperhatikan sekali tadi ya untuk materinya ya. Oke, untuk pertanyaan kedua, data apa yang digunakan untuk menghitung proyeksi kebutuhan kas bank? Saya, Pak. Wih, mantap sekali. Yang C, Pak, data historis kas. Wih, Ya. jos, tepuk tangan. Oke, terima kasih. Oh iya teman-teman, terima kasih ya atas kehadirannya hari ini. Teman-teman sangat antusias sekali mengikuti pelatihan ini, kemudian pintar-pintar juga, kelasnya asik juga. Jadi tadi tidak hanya satu arah tetapi 2 arah. Nah, karena teman-teman antusias dan semangat, ini saya berikan tantangan lagi nih. Tantangan lagi. Ada hadiahnya, Ada hadiahnya nih pasti. Hadiahnya ada. Hadiahnya adalah ilmu yang bermanfaat. Oke. Untuk tugas ini dikerjakan dalam 2 hari dan dikumpulkan melalui email ke nurdilasono@gmail.com paling lambat hari ini ya. Hari ini tanggal 9 April 2022. Paling lambat pukul 12 malam. Iya, malam besok ya berarti ya. Iya. Oke, teman-teman. Oke, terkait dengan pertama, buatlah rangkuman dari berbagai macam sumber mengenai langkah-langkah mengolah data kebutuhan kas harian menjadi laporan posisi likuiditas harian, gitu teman-teman. Ini memang belum tak sampaikan, tetapi nanti teman-teman belajar dulu dari buku. Nah, kemudian nanti kita bahas bareng-bareng teman-teman. Dibahas di sini bareng-bareng sambil diskusi, seperti itu. Oke, teman-teman. Ada yang ditanyakan kembali?
Tidak ada ya? Iya, Pak. Oke teman-teman, kalau tidak ada berarti saya selaku pemateri mengucapkan terima kasih teman-teman, luar biasa sekali. Dan semoga ilmu yang didapatkan hari ini bisa bermanfaat. Amin. Kemudian juga ini bisa diajarkan juga ke teman-teman yang lain. Oke. Terima kasih teman-teman. Untuk penutup acara hari ini kita membaca adalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, sampai ketemu lagi nanti di pelatihan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak.